Mantan rekan tim sekaligus mantan kapten Red Sparks Le Soyong terkejut dengan aksi bombardir Megawati dan skuad gempur pertahanan IBK Altos di laga lanjutan Liga Voli Korea. Kim Ho Chul harus menelan kecewa saat timnya IBK Altos gagal melanjutkan tren kemenangan hari ini, Sabtu 30 November. Catatan 6 kemenangan secara beruntun Victoria dan Chak DKK tamat saat mereka menjamu Red Sparks yang datang ke laga ini dengan luka. Meski bertindak sebagai tamu, penampilan solid ditunjukkan Red Sparks untuk memperoleh kemenangan agar bisa kembali percaya diri lagi. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu menang telak atas IBK Altos 3-0, 25-17, 25-13, 25-14. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil revan setelah mereka sempat kalah di kandang sendiri saat berjumpa pada putaran pertama lalu. Kedua tim menurunkan pasukan terbaik mereka untuk sama-sama bersaing menorehkan kemenangan. IBK Altos mengandalan legiun asing mereka Victoria dan Chak dalam mendulang poin demi poin penting. Pemain asal Ukraina tersebut masih berstatus sebagai top skor sementara Liga Voli Korea 2024-2025 hingga laga melawan Red Sparks digelar. Akan tetapi status itu tidak serta-merta membuat dan Chak bisa nyaman ketika berada di atas lapangan. Pergerakannya mampu diminimalisir pemain Red Sparks di mana dia hanya mengemas 14 poin saja sepanjang pertandingan ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks sedang membara dengan dikomandoi oleh Megawati yang keluar sebagai pemain tersubur kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menuntaskan laga ini sebagai top skor dengan raihan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,8%. Tugas Megawati menjadi lebih ringan setelah rekan duetnya Vanja Bukilic juga tampil brilian untuk memberi warna lain di lini serang. Pemain asal Serbia itu menorehkan 1 poin lebih sedikit dibandingkan Megawati, namun dia dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik kali ini. Sebelum laga melawan Red Sparks dimulai, Kim Ho Chul selaku juru taktik IBK Altos menyoroti kelebihan sang lawan. Kim sudah memperkirakan tim besutan Ko He Jin itu akan sulit ditaklukkan kali ini karena memiliki sederet pemain berpostur tinggi. Sorotan mengarah khusus kepada pemain Red Sparks yang beroperasi di lini tengah atau middle blocker dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Pemain tengah Red Sparks lebih tinggi dan lebih baik dari kami, kata Kim sebelum laga, seperti dilansir dari The Spike. Agar tidak terlalu terpengaruh oleh hal itu, penting bagi tim kami untuk melakukan servis dengan baik. Namun menjadi lebih tinggi bukan berarti lebih baik, kami akan mencoba melakukan yang terbaik di area yang kami bisa, imbuhnya. Peran seluruh pemain Red Sparks memang terasa di mana IBK Altos bahkan sempat menarik keluar dan Chak yang notabene andalan di lini depan. Peran dan Chak yang semakin berkurang pada masa-masa akhir set ketiga membuat IBK Altos semakin terdesak dan sulit untuk bangkit. Dajeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil menang dominan atas musuh sengit Hwasong IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Misi balas dendam Red Sparks atas IBK Altos benar-benar terbayarkan saat kedua tim bersua pada lanjutan Liga Voli Korea pada putaran kedua Sabtu 30 November 2024. Berlaga di kandang lawan Hwasong Indoor Arena Hwasong, Korea Selatan, Red Sparks justru bermain bak kesetanan. Sejak set pertama, dominasi Megawati Hangestri DKK sangat terasa. Hampir seluruh serangan mereka tembus dan mengobrak-abrik pertahanan tim tuan rumah hingga meraih kemenangan cepat 3-0, 25-17, 25-13, 25-14. Kemunculan Le Soyong yang masih cedera sangat berdampak bagi IBK Altos yang secara bersamaan belum bisa bersandar pada Victoria dan Chak sepenuhnya. Adapun Mega hari ini bermain cerdik dan minim error.
Hampir semua serangan pemain asal Jember itu selalu sukses memecah pertahanan lawan. Pun demikian dengan Vanja Vukulic yang tak kalah luar biasa hingga mencetak 22 poin dan menjadi MVP laga hari ini. Kemenangan 3 set langsung ini sangat memuaskan bagi Red Sparks setelah pada pertemuan di putaran pertama menelan kekalahan, menyesakkan 2-3. Red Sparks mengawali set pertama dengan dominan. Serangan mereka cukup tajam untuk terus membelah pertahanan IBK Altos. Kekompakan skuad langsung ditunjukkan mereka memimpin selama set pertama. Tidak banyak yang bisa dilakukan IBK Altos dengan absennya Leso yang masih pemulihan cedera. Red Sparks terus melaju dan berhasil mengantongi set pertama dengan 25-17. Pada set kedua, dominasi Red Sparks masih terasa. Hanya beberapa kesalahan elementer seperti service error dan return dari blocking lawan sempat luput. Dari unggul 14-6, Red Sparks perlahan didekati 16-11. Victoria dan Chuck sempat ditarik keluar hampir separuh sesi set kedua, barulah di momen saat Red Sparks unggul jauh 20-11 dan Chuck kembali dimasukkan. IBK Altos sangat kesulitan menangani blocking Mega dan beberapa bola verbal yang langsung di-quick oleh skuad Red Force. Servis AC dari Mega membuat Red Sparks makin unggul 22-12. Red Sparks membara dengan spike keras Pio Seungju yang sulit ditangkis pasukan arahan Kim Ha-oh Cheol. Tim asuhan Ko Hae-jin membara hingga menggila di set kedua dengan 25-13. Memasuki set ketiga, Red Sparks semakin bak kesetanan. Back attack dari Dancak tak banyak membantu IBK Altos karena justru melebar. Sedangkan Mega benar-benar di atas angin bermain nyaman dan enjoy menikmati laga. Spike keras dia sering tembus dan sulit dibaca tim lawan hingga membuat Ko Hae-jin pun semeringah. Red Sparks memimpin 8-2. Leso yang baru muncul pada set ketiga dengan lebih lama. Namun Red Sparks masih memimpin 13-8. Spike keras Mega lagi-lagi menembus pertahanan IBK Altos. Leso yang hanya bisa melongo saat melihat placing yang sulit dijangkau. Red Sparks unggul jauh 15-9. Red Sparks semakin tak terbendung. Spike keras Mega lagi dan lagi sulit ditahan. Sesekali variasi touch dan slick spike membuat skuad IBK Altos terkecoh. Red Sparks unggul 20-11. Beberapa kesalahan sempat dilakukan Red Sparks, namun itu tidak mengurangi kualitas permainan mereka hari ini yang benar-benar berusaha bangkit dari tren kekalahan. Red Sparks terus menambah angka dan akhirnya menang telak 25-14. Megawati Hangestri dan Red Sparks hadapi tantangan berat di big match melawan IBK Altos. Rekor inkonsistensi menjadi bayang-bayang, mampukah mereka bangkit di Liga Voli Korea 2024-2025? Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks menghadapi tantangan besar di putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka akan bertandang ke markas IBK Altos pada Sabtu 30 November siang dalam laga yang diprediksi akan berjalan sengit. Red Sparks yang kini berada di peringkat keempat klasemen sementara harus memperbaiki rekor buruk mereka. Dari 10 pertandingan, tim asuhan Ko Hae-jin ini hanya mampu mengumpulkan 12 poin hasil dari 4 kemenangan dan 6 kekalahan. Sebagai tim tamu, Megawati Hangestri dan kawan-kawan juga harus mengatasi bayang-bayang kekalahan mereka di putaran pertama. Kala itu Red Sparks dipermalukan di kandang sendiri dengan skor tipis 3-2, 25-13, 23-25, 18-25, 25-22, dan 15-10 oleh IBK Altos. IBK Altos yang diperkuat oleh Victoria dan Chuck tengah berada dalam performa terbaiknya.
Konsistensi permainan mereka menjadi sorotan media-media lokal Korea Selatan, termasuk Sege yang memperingatkan Red Sparks untuk berhati-hati. Meskipun salah satu pemain kunci mereka, Lee So-young, masih berjuang dengan cedera bahu dan hanya tampil sebagai pemain pengganti, IBK tetap mampu tampil solid. Jika Lee So-young kembali dalam kondisi prima, kekuatan IBK Altos diprediksi akan semakin sulit dibendung. Kemenangan atas Red Sparks di putaran pertama menjadi modal berharga bagi IBK Altos. Tim berjuluk Red Force itu harus ekstra waspada mengingat tuan rumah memiliki barisan outside hitter yang tangguh dan mampu menyesuaikan gaya permainan dengan tim lawan. Mampukah Megawati Hangestri dan Red Sparks bangkit dari keterpurukan? Ataukah IBK Altos akan kembali mempermalukan mereka di laga penting ini? Saksikan duel sengit ini di Liga Voli Korea 2024-2025. Usai pertandingan sengit di mana Megawati dan timnya Red Sparks harus mengakui keunggulan AI Peppers, suasana lapangan dipenuhi emosi. Kekalahan memang berat, tetapi di tengah kekecewaan itu muncul momen yang begitu mengharukan. Han Da-hye, salah satu pemain AI Peppers, mendekati Megawati dengan senyum hangat. Tanpa ragu, ia merangkul Megawati erat, memberikan pelukan penuh arti. Pelukan itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan dua tim yang baru saja bertarung habis-habisan. Bukan sekadar simbol persahabatan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap perjuangan keras yang ditunjukkan Megawati dan Red Sparks. Dalam pelukan itu terasa pesan bahwa olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang saling menghormati dan mendukung. Melihat momen itu merasakan aura kehangatan yang memancar di tengah dinginnya atmosfer kompetisi. Momen kecil itu membuktikan bahwa di balik rivalitas ada sisi manusiawi yang tak boleh dilupakan, solidaritas dan semangat sportivitas yang melampaui hasil di papan skor. Laga selanjutnya yang akan dijalani Red Spark adalah melawan IBK Altos versus yang bakal berlangsung pada Sabtu 30 November pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Red Spark selaku tim yang diperkuat Megawati Hangestri akan bertandang ke Hwasong Sports Complex selaku markas IBK Altos. Melawan IBK Altos tak ada kata lain selain menang. Mengingat di laga sebelumnya, Red Sparks menelan kekalahan kalah bersua AI Peppers. Bertanding di Chungmu Gymnasium yang merupakan kandangnya sendiri, Red Sparks gagal merebut 3 poin dari AI Peppers. Red Sparks dibekuk AI Peppers dengan skor akhir 1-3, 16-25, 25-17, 23-25, 20-25. Jelas, kemenangan atas IBK Altos menjadi misi wajib yang harus diraih skuad asuhan Ko Her-jin. Ditambah lagi, Red Sparks meraih hasil buruk kala bersua IBK Altos di putaran pertama lalu. Ya, kala itu Red Sparks yang bermain di hadapan suporternya sendiri dibuat gigit jari. Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos dengan skor akhir 2-3, 25-14, 25-17, 19-25, 18-25, 11-15.
Hari Sabtu mendatang menjadi momentum pembalasan Megawati CS. Meski dipayungi oleh tren negatif, kebangkitan Red Sparks bisa saja tersaji. Dengan begitu, tambahan poin didapat Red Sparks sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen. Memang ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh Ko Hye-jin. Kita tahu posisi outside hitter dan opposite yang coba dibentuk oleh Ko Hye-jin awalnya baik-baik saja, akan tetapi tampaknya seperti pisau bermata dua. Situasi itu malah berbalik arah hingga Red Spark benar-benar kehilangan harapan yang besar untuk membuka situasi yang nyata. Di pertandingan melawan AI Peppers di mana bukanlah Hyundai ataupun Pink Spider, Red Spark benar-benar dibuat KO yang mempertandakan bahwa pertandingan ini sangat darurat sekali. Situasi ini membuka diskusi untuk ruang yang nyata sekali di mana di pertandingan Red Spark melawan AI Peppers ini seharusnya Red Spark lah yang keluar menjadi pemenang. Apalagi target yang diusung oleh Red Spark ini tak lain adalah target juara di mana Hyundai semakin jauh, Pink Spider semakin tak terkejar. Apalagi untuk saat ini IBK tengah berada pada titik bangkitnya sehingga peluang Red Spark itu pun menjadi tanda tanya yang besar. Apa yang harus dilakukan oleh Red Spark tersebut? Jawabannya, Ko Hye-jin tak perlu memaksakan fakta bahwa Bukilic tak bisa ditempatkan pada posisi untuk saat ini. Itulah yang dituntut oleh netizen-netizen Korea dalam 1 minggu terakhir pemberitaan dari netizen Korea. Keseluruhannya mereka mengatakan bahwa Ko Hye-jin harus mengakui proyeksi yang ditunjukkan kepada Bukilic ini sudah gagal. Entahlah, tapi faktanya memang seperti itu. Di pertandingan saat menghadapi AI Peppers adalah titik performa terlemah defense dari Red Spark, terutama dalam receive yang sebelumnya dianggap bisa diatasi dengan serangan maksimal. Apalagi pembagian umpan setter kini terbagi antara Pyo Seung-ju Bukilic sampai dengan Megawati, Ko Hye-jin telah melakukan segalanya dengan melakukan rotasi yang cukup baik. Namun tampaknya untuk saat ini titik terlemah dari Bukilic adalah dirinya tak bisa ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Lalu kenapa Bukilic semakin kesini performanya makin tidak maksimal? Kita tidak boleh menyalahkan Bukilic. Bukilic itu adalah pemain yang dipaksakan bermain, bukan pada tempatnya. Ketika dihipas, dirinya hanya fokus pada permainan yang dimana ia hanya menyerang. Namun di Red Spark, baik itu Bukilic ataupun Mega, mereka ditugaskan untuk mengcover receive. Kemudian mereka ditugaskan untuk mengcover serangan dari lawan sampai dengan menjaga blocking satu sama lain. Sangat jelas sekali tugas ini bukanlah tugas yang mudah dilakukan oleh Bukilic dan tentunya ini adalah titik rendah performa Bukilic dan semua pemain Red Spark karena mereka harus menutup kekurangan pada receive. Kemudian kekurangan defense sehingga Bukilic tidak fokus menyerang. Dengan kata lain, posisi ini bagaikan virus yang menggerogoti bukan hanya mentalitas akan tetapi menggerogoti kebersihan tim dan fokus pada tugasnya masing-masing. Jika kita menyalahkan Megawati fokus pada titik defense yang biasa saling diisi oleh pemain. Jika kita menyalahkan Hye-san, padahal tugas Hye-san pun bercabang dan jika kita menyalahkan Bukilic. Padahal itu bukan posisi asli Bukilic, sehingga situasi itu tidak akan benar-benar terjadi. Karena formasi Red Spark bukanlah formasi aslinya tim, melainkan adalah formasi yang digunakan hanya untuk sebagai permainan yang saling mengisi kekosongan. Kendati hal itulah alasan sebenarnya kenapa Red Spark gagal menang. Apakah Ko Hye-jin harus melepaskan rasa egoisnya, mengikhlaskan Bukilic dan mencari sosok pemain yang memang pantas untuk mengisi posisi Bukilic adalah salah satu solusi yang diambil. Memang ini semua sangat berat sekali bagi para penggemar Red Spark karena kebersamaan Mega dan Bukilic mulai membaik. Akan tetapi dengan memaksakan keadaan Bukilic seperti itu, maka semua pemain tidak akan fokus pada tugasnya. Dan ini adalah sebagian yang dibentuk kepada sang pemain.
Justru dengan posisi yang terlalu memaksakan dari Jin ini, seolah memaksakan keadaan dari Bukilic sendiri. Sehingga sangat kasihan sekali melihat bagaimana Bukilic nasibnya tidak menentu. Ia malah semakin dihujat oleh para penggemar.